Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada siang hari ini? Semoga pada siang hari ini saya kembali menemui teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang bentuk waktu simple present tense, khususnya bentuk waktu simple present tense yang menggunakan kata kerja. Akan tetapi, sebelum kita menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas pada video kali ini, seperti biasa saya kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak melewatkan video-video saya berikutnya mengenai materi-materi pelajaran bahasa Inggris. Baiklah teman-teman, kita mulai saja membahas tentang materi simple present tense, khususnya materi simple present tense yang menggunakan kata kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa dalam bahasa Indonesia kalimat kita bagi dua. Nah, seperti biasa saya ingin menekankan kepada teman-teman sekali lagi bahwa untuk memahami bagaimana pola pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris, kita terlebih dahulu harus memahami pola-pola kalimat dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita. Sehingga untuk memudahkan konsep materi yang akan kita bahas pada video kali ini, saya ingin kembali mengingatkan tentang materi sebelumnya bahwa kalimat kita bagi dua, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja dan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, yaitu menggunakan kata sifat, kata benda, dan keterangan. Baik, sekarang kita fokuskan penjelasan pada bentuk waktu simple present tense yang berkata kerja. Rumus untuk kalimat positifnya adalah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah S atau ES ditambah objek. Yang jadi masalah sekarang adalah kapan kita menambahkan S atau ES pada kata kerja dan kata kerja apa saja yang menggunakan akhiran S dan kata kerja apa saja yang menggunakan akhiran ES. Seperti yang sudah kita pahami bersama pada video sebelumnya bahwa kata kerja ditambahkan S atau ES apabila subjeknya she, he, dan it. She, dia perempuan, sementara he, dia laki-laki, dan it, dia untuk benda. Demikian teman-teman. Kemudian, kata kerja yang mana saja yang menggunakan akhiran ES, ini masalahnya. Nah, baik, pada video kali ini saya akan khusus mengulas tentang kata kerja dalam bahasa Inggris yang menggunakan akhiran ES. Di antaranya, yang pertama, kata kerja yang menggunakan akhiran ES adalah kata kerja yang berakhiran huruf O. Misalnya, kata go. Kita buat saja contoh, misalnya, saya pergi dengan dia pergi. Saya pergi, bahasa Inggrisnya adalah I go. Saya subjek, I, kemudian kata kerja bentuk pertama dari pergi adalah go. Kita tidak menambahkan S atau ES karena subjeknya bukan she, he, dan it. Kemudian contoh yang kedua, dia pergi. Subjeknya adalah dia perempuan, she,
kita tulis saja she. Kemudian pergi bentuk pertama adalah go. Nah, di sini karena subjeknya she, he, dan it, maka kata kerja harus ditambahkan s atau es. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah yang harus kita tambahkan? Apakah s atau es? Nah, karena kata kerja ini berakhiran u, maka kita menambahkan akhiran es, sehingga menjadi she goes. Contoh pertama. Kemudian, kata kerja berikutnya yang harus ditambahkan es apabila subjeknya adalah she, he, it adalah kata kerja yang berakhiran ch. Misalnya pada kata menonton. Kemudian kata kerja yang berakhiran sh, misalnya pada kata mencuci. Kata kerja selanjutnya adalah kata kerja yang berakhiran x, misalnya pada kata fix atau memperbaiki. Kemudian kata kerja berikutnya adalah kata kerja yang berakhiran ez atau double z, misalnya pada kata quiz. Nah, quiz artinya mempertanyakan. Kemudian kata kerja berikutnya yang ditambahkan ditambahkan es adalah kata kerja yang berakhiran huruf y. Ya. Kata kerja yang berakhiran huruf y tapi didahului oleh huruf konsonan. Misalnya contohnya pada kata fly, terbang, kemudian pada kata dry atau mengeringkan. Ya, demikian teman-teman. Lalu khusus untuk kata kerja yang berakhiran y, bagaimana cara kita menambahkan akhiran es pada kata tersebut? Misalnya kita ambil contoh kata dry. Ya, mengeringkan. Kata dry berakhiran y, tetapi didahului oleh sebuah huruf konsonan r. Sehingga cara kita menambahkan es adalah dengan cara membuang huruf y-nya dibuang, diganti dengan i, kemudian ditambah es. Demikian teman-teman. Begitu juga dengan kata fly, terbang. Ketika subjeknya she, he, dan it, maka kata kerja fly harus ditambahkan es karena berakhiran y. Caranya sama dengan kata kerja di atas. Terlebih dahulu kita harus menghapus y pada akhir kata tersebut, diganti dengan huruf i, kemudian kita tambahkan es. Misalnya pada contoh burung itu terbang. Bahasa Inggrisnya adalah the bird flies. Demikian teman-teman. Lalu bagaimana dengan jika ada kata kerja yang berakhiran y seperti kata play? Akhiran apa yang harus kita tambahkan? Apakah s atau es? Nah, jika kita melihat dan menemukan ada kata kerja yang berakhiran y tetapi didahului oleh sebuah huruf vokal, maka kita tidak menggunakan akhiran es, tetapi cukup dengan ditambahkan s saja. Contoh kalimatnya adalah mereka bermain bola dengan Diael bermain bola. Di sini subjeknya adalah mereka, sehingga kita langsung mengatakan they play football. Akan tetapi pada contoh kedua, subjeknya adalah dia laki-laki, yang menyebabkan kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Karena bermain bahasa Inggrisnya adalah play, kata play berakhiran y tetapi didahului oleh sebuah vokal, maka kita hanya menambahkan akhiran s saja. Sehingga menjadi he plays football. Demikian teman-teman. Jadi khusus untuk huruf y, akhiran es ditambahkan apabila kata kerja tersebut berakhiran y yang didahului oleh huruf konsonan. Sedangkan kata kerja yang berakhiran y tetapi didahului oleh huruf vokal, misalnya pada kata play, cukup ditambahkan dengan akhiran s saja. Demikian
materi kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Apabila teman-teman ingin berinteraksi dengan saya mengenai materi ini, silakan berkomentar, silakan menulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin merequest materi-materi selanjutnya mengenai pelajaran bahasa Inggris, saya berharap teman-teman juga menulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.